Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom, selamat sore, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Coba sapa kiri kananmu, katakan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Biarlah sukacita Natal, berkat Natal terjadi dan kita merasa sukacita karena Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami ya Bapa. Di mana kami anak-anak-Mu, kami dapat berkumpul dan berhimpun di tempat ini Bapa, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa, yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Hanya Engkau selalu bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, dari awal pertengahan ke akhirnya nanti. Kiranya Engkau kuduskanlah Bapa pelayanan kami pada sore hari ini. Anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini Bapa, kiranya Engkau urapi ya Bapa, lebih-lebih yang menyampaikan sabda-Mu dan firman-Mu kepada kami, supaya menjadi suluh dan berkat buat kehidupan kami. Bila kami pada sore hari, segala kuasa setan dan iblis mengganggu pemikiran kami, diusir dan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami inilah anak-anak, serahkan kehidupan kami ke dalam tangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa banyak kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan dengan senang hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi, Dia yang memelihara, Allah yang memelihara-Mu selamanya. Oh, oh. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah hati kami terus mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu bersama-sama katakan. Kasih setia Tuhan, syukur bagi-Mu.
Katakan kiri kananmu, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Buat kasih setiamu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janjimu ya Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu membuat kami berharap terus Tuhan. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan terima kasih, kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, kuasamu yang sempurna Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasihmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
pada Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Ya Rabbah, penyertaanmu sempurna, yang takkan pernah gagal untuk menolong setiap kita. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Kami nyatakan Engkau baik pada sore hari ini ya Tuhan. Kami nyatakan kebesaran-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Kuya dapat takara laba syadara laba 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 takara laba laba laba. Kuya dapat takara laba syadara laba laba laba. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih setiamu limpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu setiap hari, setiap hari. Ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Sebab kasih setiamu bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu limpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu limpah bagiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya. Oh ya lama. Mari bersama-sama kita angkat suara kita sembah Tuhan. Oh, kami sembah, kami menyembah-Mu ya Bapa. Oh, mari kita naikkan segala ucapan syukur, segala persembahan yang manis, yang harum di hadapan Tuhan. Oh ya rawata kara laba.
Engkau besar bagi kami. Kau Allah yang tak pernah terlambat menolong kami. Yes, ya dapat jangan berdiam diri Bapak Ibu. Mari nyatakan Tuhan di hidupmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, sebab Engkau melawat setiap kami, sebab Engkau menyertai kami. Tak henti-hentinya kasih-Mu yang pagi bagi kami ya Tuhan. Oh ya Rabbah, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Dia mencukupkan. Dia memberikan. Tak pernah habis, selalu cukup. Dia dapat Dia menyembuhkan engkau yang sakit pada saat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tiada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Tuhan menghiburkan hatimu yang susah. Tuhan takkan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Sebab kita adalah umat pilihannya, anak kesayangannya Tuhan. Oh ya dapat karala basena dapat. Ya dapat karala sekera puaskan hati kami ya Tuhan Yesus. Oh ya berikan damai sejahtera dalam hati kami ya Bapa Yesus. Oh ya terima kasih. Oh ya name above all name, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Name above all name, name above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai ini ke dalam tangan-Mu. Semesta alam, dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara kami ini, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa-bangsa kami ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini ya Bapak. Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa ya Bapak, ikonik Alkitab dan Tefal. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan ya Bapak. Kami juga berdoa dalam nama di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Amin. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar
Setiap kami ya Tuhan, jangan ada yang kau lalukan sore hari ini ya Tuhan. Kami datang menghadap tahta kudus-Mu sore hari ini. Oh, Kau besar, Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan, Engkau ajaib ya Jangan berhenti sampai engkau merasakan bahwa Allah Tuhan menjamahmu dan Roh Kudus memenuhi engkau. Jangan berhenti Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan padamkan rohmu. Puaskan setiap kami, puaskan Kau jamah setiap kami dengan caramu yang sederhana Tuhan. Oh Rabakata kaya terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami merasakan Engkau sore hari ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu ibadah kami akan menjadi sia-sia kalau Engkau gak hadir bersama-sama dengan kami. Izinkan kami berjumpa dengan Engkau, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kalau bulan ini kami merayakan kelahiran-Mu, satu yang kami tidak akan pernah lupakan, bahwa sesungguhnya Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami. Tetapi sesungguhnya Engkau adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka kami tidak akan pernah berhenti mendeklarasikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang melampaui segala sesuatunya di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami. Kami bangga dari sekian banyak orang di luar sana, Engkau memilih kami untuk kami ada di tempat ini, beribadah, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tempat ini. Sementara firman-Mu disampaikan Tuhan, jamah setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman yang disampaikan sungguh menjadi pengertian dan pewahyuan yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami taklukkan pikiran kami ke bawah pikiran Kristus, supaya kami boleh fokus kepada apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu, anak-anak muda boleh duduk kembali. Shalom. Tanpa terasa kita sudah di bulan 12 di akhir tahun, dan tanpa terasa juga kita sudah masuk ke minggu ketiga ya. Hampir minggu ketiga ya. Kita percaya kalau kita bisa lewatin 2022, hampir melewati, kita percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, bulan ini selain kita merayakan Natal, tapi ada tema yang diberikan oleh para pemimpin kita, bicara tentang buah roh. Kalau di 2 bulan yang lalu kita bicara tentang karunia roh.
terus kemudian ada karunia melayani, dan bulan ini bicara tentang buah roh. Nah, saya mau kasih tahu secara singkat begini, karunia itu tidak karunia itu karunia melayani, karunia roh itu setiap orang ada yang bisa punya 1, ada yang bisa punya 2, ada yang bisa punya 3. Tetapi buah roh yang kita akan baca dan kita akan pelajari itu semuanya harus dan wajib kita miliki. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tadi kan saya bilang kalau karunia itu satu orang bisa punya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau buah roh itu wajib kita miliki 9-9-nya. Kenapa? Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan but the fruit of the spirit is love. Nah, kalau the fruitnya itu bahasa Inggris ya, kalau dia itu pakai S itu berarti buah-buah yang banyak. Artinya kita bisa milih 1, 2, 3, tapi ini gak pakai S firman Tuhan. Artinya 9-9-nya ketika kita bilang kita itu orang Kristen, ketika kita bilang kita itu hamba Tuhan, dan ketika kita bilang kita itu orang yang takut Tuhan, maka 9-9-nya ini harus nampak di dalam kehidupan kita. Ada amin? Oke, amin gak amin? Tetap amin. Oke, saya mau bahas 3 pertama dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, yang 3 ini kita hanya bisa dapati melalui hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kalau bahasa simpelnya. Seberapa dekat Bapak Ibu, anak-anak muda dengan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan belajar untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Maka 3 hal ini kita dapatkan. Kita gak bisa bilang begini, oh aku mengasihi dia karena dia baik sama aku. Tidak begitu ajaran firman Tuhan. Nah, ketika kita tahu Tuhan Yesus yang ketika awal penciptaan dia ciptakan Adam dan Hawa, kemudian jatuh dalam dosa, Tuhan tidak kehabisan ide, maka kemudian diciptakan lagi, dipilih lagi bangsa Israel. Bangsa Israel di perjanjian lama melakukan banyak pemberontakan. Tuhan tidak kehabisan ide, maka muncullah di perjanjian baru. Dia menjadi manusia. Itulah yang kita rayakan di bulan ini. Itu menyatakan apa? Kasihnya. Seorang Allah yang menciptakan demi manusia punya hubungan langsung, dia mau jadi manusia. Supaya apa? Supaya setiap kita itu selamat. Itulah kasih. Kalau Bapak, Ibu, dan saya dipenuhi dengan kasihnya Kristus, maka percayalah setiap kali kita kemanapun melangkah, mau orang lain sakiti kita punya kemampuan untuk mengampuni. Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Kasih yang nomor 1 itu tidak ada jalan lain selain kita datang sama Tuhan. Kita intim sama Tuhan. Kita belajar banyak untuk kenal Tuhan itu siapa. Nah, ketika kasih memenuhi hidup kita, maka kedua sukacita. Kita gak jadi orang yang bersukacita hanya gara-gara mobil baru, beras lagi banyak di rumah, gula lagi banyak di rumah. Tapi sukacita kita ketika kita datang karena kita karib sama Tuhan, karena kita dekat sama Tuhan. Mau katanya beras di rumah lagi habis, tapi sukacita itu tetap ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sekalipun kita lagi susah mau bayar uang sekolah anak nih, bulan Desember kadang-kadang ada yang 2 bulan harus bayar. Saya begitu ngalamin. Tapi itu tidak akan mempengaruhi sukacitaku sama Tuhan. Begitu juga ketika bicara dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu gak begini, oh iya ketika saya jalan kantong saya penuh. Banyak uang, banyak saldo di rekening, maka kita rasakan damai. Tapi ketika uang kita gak ada, kita bingung, bawaannya marah-marah, bawaannya gak damai gitu, gak nyaman. Kemana-mana tuh orang lihat muka kita kayak muka
jeruk purut gitu, berkerut-kerut. Jadi kita berpikir 3 hal ini kita bisa dapetin ketika suasana atau keadaan kita tuh baik. Tidak Bapak Ibu. 3 hal ini kita dapatkan ketika kita itu melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 katakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 3 hal ini paling fundamental. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita tinggal di dalam kekristenan kita sesuai dengan firman, maka percayalah hidup kita akan berbuah. Akan berbuah walaupun tidak mudah, tapi akan berbuah. Dan orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana yang 6 lagi, Bu? 6 lagi kita akan bahas. Next slide. Oke. Yang 6 lagi ini barulah bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau yang 3 hal tadi kita sudah dikenyangkan dengan pribadi Tuhan, kita sudah dipuaskan, kita sudah punya kasih, kita sudah punya sukacita, kita sudah punya damai sejahtera. Waktu kita diajar Tuhan untuk 1, jadilah orang yang sabar. 2, jadilah orang yang murah hati. 3, jadilah orang yang penuh dengan kebaikan. 4, jadilah orang yang setia, yang lemah lembut. Bahkan yang terakhir dikatakan apa? Menguasai diri. Firman Tuhan bilang gini, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya gini, di dalam perjanjian lama itu kisahnya banyak tentang apa? Peperangan. Bangsa Israel ya, peperangan, perang. Kondisi yang paling sangat baik adalah atau kondisi yang paling sangat menyenangkan di masa itu adalah ketika mereka menang. Perang dan menang. Dan kemudian ada yang disebut pahlawan seperti Daud. Ya, dia raja tapi dia juga disebut pahlawan gitu. Itu udah sebutan tertinggi lah gitu bahasanya. Wah, kalau kita pulang perang dibilang pahlawan itu, wah pokoknya seru banget rasanya. Kayaknya gak perlu yang lain, yang penting aku dielu-elukan, aku disanjung-sanjung sebagai seorang pahlawan. Tapi firman Tuhan dengar baik-baik Bapak Ibu, orang yang sabar itu lebih dari seorang pahlawan. Bahkan dikatakan yang kedua, yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang kalau udah merebut kota itu orang yang udah hebat. Ya, ibarat kalau kita lagi lihat nih perang-perang yang lagi sampai detik ini nggak beres-beres, Ukraina dan Rusia. Kalau sampai ada satu negara yang kalah terus merebut, ini baru satu kota gitu. Itu udah hebat banget, udah hebat sekali. Tapi firman Tuhan bilang begini, tetapi ketika kita bisa menguasai diri kita, rasanya itu lebih daripada orang atau pasukan yang bisa menguasai satu kota. Bayangkan dimulai dari kesabaran ditutup dengan penguasaan diri. Dan Amsal 16 ayat 32 itu sebut 2 hal tadi. Ketika kita menjadi orang yang sabar dan bisa menguasai diri, maka 5 hal yang lain, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, itu akan mudah kita lakukan. Karena kesabaran dan penguasaan diri itu adalah yang paling sulit. Betul ya Bapak Ibu ya, kalau ada satu hal terjadi kita gak sesuai dengan hati, kita pengen apa? Marah. Kita pengen apa? Bersungut-sungut. Kita pengen apa? Protes. Hal yang paling simpel lagi, menguasai diri dalam hal apa? Makan minum. Udah tahu kolesterol, kita tidak bisa makan ini, itu. Tapi dalam nama Yesus, hajar aja gitu. Makan dalam nama, semua pakai dalam nama Tuhan Yesus. Udah kayak mantra. Dalam nama Tuhan Yesus gitu. Udah dibilang gak boleh lagi minum yang manis-manis. Kita minumin dalam nama Tuhan Yesus. Gak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penguasaan diri. Iya Pak, iya. Karena saya pun kadang-kadang begitu. Saya ada sakit asam lambung. Yang paling berhasil saya kuasai diri saya adalah dari cabai. Bisa dipastikan, bisa ditanya, saya hampir tidak pernah makan cabai.
Bahkan makan bakso, semua makanan yang berkuah, saya berhasil untuk tidak pernah menambahkan apapun di dalamnya. Karena asam lambung saya udah pernah akut berapa tahun yang lalu dan Tuhan ajar saya untuk saya menguasai diri dalam hal cabai. Tapi ada satu kelemahan saya yang orang asam lambung sebenarnya tidak boleh minum. Kopi. Saya sampai hari ini masih berjuang untuk puasa kopi gitu. Karena saya pecinta kopi banget gitu. Jadi kenapa dikatakan orang yang sabar dan menguasai diri itu lebih daripada pahlawan? Karena memang ketika kita bisa sabar dalam segala hal dan kita bisa menguasai diri kita untuk gak gampang marah, untuk gak gampang ngomel, untuk gak gampang mengeluarkan kata-kata kutuk ya. Kadang-kadang nanti di sini haleluya, sampai jalan diselip orang halelupa gitu kan. Kalau bisa ini ya dikejar sampai manapun gitu supaya apa? Supaya cuman puas maki doang gitu. Di sini haleluya gitu kan. Tidak ada penguasaan diri, tidak ada kesabaran gitu. Nah pertanyaannya bisa nggak sih kita seperti itu? Bisa nggak kita melakukan seperti yang Tuhan mau? 9 buah itu benar-benar nampak di dalam hidup kita. Saya bilang harus nampak ya, tidak untuk dikotbahkan semata, tapi nampak. Orang kenal kita, orang tahu nih, oh nih si Kak Imel nih orangnya sabar gitu. Wah si Kak Imel nih orangnya murah hati gitu. Jadi orang ketemu kita tanpa kita harus cerita, orang sudah tahu kita siapa gitu. Bisa, kalau Bapak Ibu masih ingat ya 2 bulan yang lalu kita bicara tentang karunia roh. Ada satu penolong kita yang sejati, yang sampai detik ini dia terus bekerja di tengah-tengah kita. Pribadi siapa? Holy Spirit, Roh Kudus yang menolong. Slide berikutnya. Galatia 5 ayat 17 sampai 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita gak punya Roh Kudus, yang sering menang dalam hidup kita itu daging. Karena daging ini katanya lemah. Maksudnya gini loh, daging ini paling enak ngikutin apa yang maunya kita. Tapi kalau roh itu ketika kita terus mengaktifkan Roh Kudus sebagai penolong, itu pasti akan memampukan kita untuk bisa ngalahin kedagingan kita. Ya, pelit, lawan katanya lemah lembut, kasar. Itu ketika kita hidup di dalam Kristus dan Roh Kudus, kita biarkan terus menguasai hidup kita. Percayalah, lambat laun yang tadinya katanya, oh si kakak itu aku taunya dulu pelit. Tapi karena dia belajar untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang bisa melihat, oh dia sekarang sudah murah hati. Oh siapa itu dulu aku taunya kasar mulutnya. Tapi ketika dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia membiarkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Maka yang muncul apa? Dia mulai belajar untuk lemah lembut. Saya punya satu kesaksian bicara tentang menguji kesabaran dan penguasaan diri. Jadi dari tahun ini menjadi satu tahun yang luar biasa berat buat saya. Karena ada banyak proses di dalam kehidupan saya yang saya agak-agak kaget-kaget gitu ya. Tapi 2 yang Tuhan ajar, 1 menguasai diri, dan di dalam penguasaan diri itu ada bicara tentang kesabaran. Nah beberapa waktu yang lalu, belum lagi selesai yang 1, sudah datang yang 1 lagi. Ada satu kondisi di mana ada orang-orang yang mengkhianati saya, mencemooh saya, memfitnah saya dengan cara-cara yang tidak etis di sosial media, melakukan hal-hal yang jujur, kalau secara manusia nih, secara daging, keinginan daging saya tuh maunya berontak gitu, maunya fight gitu, maunya saya melakukan tindakan untuk membela diri. Tapi ketika para pemimpin cuma bilang, no, tenang saja Kak, tenang saja, biarkan. Bapak Ibu tahu, ketika keinginan roh dan keinginan daging di dalam diri saya ini lagi berantem, saya tuh sampai nangis jerit-jerit loh di hadapan Tuhan, sungguh. Karena apa? Gak mudah. Saya bilang saya jaga hidup saya untuk menjaga nama baik, karena saya tahu firman Tuhan bilang gini, nama baik lebih berharga daripada emas perak. Tiba-tiba ada orang merusak dengan seenaknya tanpa ada bukti yang jelas. Tapi saya disuruh diam.
diam. Ibarat saya udah jatuh, udah rata sama tanah tuh saya diinjek-injek. Itu saya sampai teriak-teriak sama Tuhan. Karena apa? Saya nggak mau kelepasan untuk melakukan hal yang daging saya yang senang. Saya nangis, kenapa? Saya cuma bilangin, Tuhan, saya nggak mau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saya tidak mau hanya karena saya dipermalukan, hanya karena saya difitnah, hanya karena saya dijelek-jelekin. Kemudian saya melakukan keputusan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi di situ saya bersyukur sekali, saya punya suami yang luar biasa rohani ya. Dia menguatkan saya, beberapa hari itu dia banyak doain saya. Dia berikan penghiburan, dia berikan kekuatan. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu. Dan kalau saya lihat ke belakang, saya bersyukur saya tidak melakukan perlawanan apapun sampai detik ini. Sekalipun orang itu merasa saya yang kalah. Sekalipun orang itu merasa saya berarti memang benar melakukan sesuatu tindakan yang seperti dia omongin. Tetapi para pemimpin saya cuma bilang begini, Kak, semua orang tahu kualitas kakak, tidak ada yang perlu dibela. Biar setiap orang sendiri yang tahu, tidak perlu dibela. Ini peperangan rohani. Di situ saya belajar untuk menjadi orang yang sabar dan menguasai diri saya. Memang gak enak Bapak Ibu, percayalah, amat sangat tidak enak untuk mengeluarkan buah tentang kesabaran dan penguasaan diri. Tapi percayalah waktu Tuhan tahu itu kelemahan kita, maka jangan heran cerita yang akan kita hadapi, kejadian yang akan kita hadapi gak jauh-jauh dari hal seperti itu. Jangan dipikir waktu berdoa untuk menjadi orang yang sabar terus kita pikir kejadian dalam hidup kita malah yang tenang-tenang. Salah. Malah Tuhan akan izinkan kejadian-kejadian yang ngetes kesabaran kita. Sejauh mana? Kadang-kadang suami istri aja ya bicara sabar gak sabar ya. Suami saya tuh modelannya tuh langit dan bumi sama saya. Saya modelnya tuh speednya cus gitu. Suami saya amat sangat santai dan menikmati hidup gitu. Itu proses gitu. Bulan ini kami masuk di 20 tahun pernikahan kami. Jadi 20 tahun aja masih kadang-kadang cepet dikit kek. Putusin ini gitu. Saya masih begitu gitu. Dia santai aja. Doa dulu katanya. Doa dulu. Sementara kita kadang-kadang istri-istri udah gak sabar kan. Doa ya udah doa kali dari kemarin. Putusin aja mau apa, mau ini, mau itu gitu. Tapi itulah nikmatnya di dalam Tuhan. Itulah serunya ngikutin Tuhan tuh ya begitu gitu. Bukan kayak jalan tol, siapa di sini yang nyetir mobil? Yang nyetir mobil pasti sepakat sama saya kalau di jalan tol yang lurus dan tidak macet pasti bikin ngantuk. Yang nyetir, setuju? Jalan tol lurus, gak ada macet pasti ngantuk. Itulah perjalanan iman kita. Kalau terlalu lurus diberkati, jabatan bagus, pacar kece, suami istri bagus, orang tua oke, semua mulus. Gak seru rasanya. Saya pakai bahasa begitu ya, karena pada dasarnya Tuhan itu selalu memberikan hal-hal yang memang kita tuh gak mau, tapi di balik hal yang gak mau itu ada pelajaran yang Tuhan mau kita belajar. Penutup saya mau Yesaya 9 ayat 5 dong buka. Saya gak sempat catat tadi lagi duduk begitu tiba-tiba diingetin. Yesaya 9 ayat 5. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang Kristen yang berbuah lebat, biarlah setiap kita menempel, kita tinggal di dalam Kristus. Kalau bulan ini kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran atau ulang tahunnya Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak, ada sebutan yang amat sangat luar biasa, itu di Yesaya 9 ayat 6. Tuhan Yesus itu dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan. Dia disebut penasehat ajaib. Tapi dia juga disebut Allah yang perkasa. Jadi udah penasehat ajaib. Kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang gak enak, bagaimana rasanya mau sabar? Bagaimana rasanya bisa jadi orang yang menguasai diri, bisa lemah lembut. Terus rasanya gak punya kekuatan lagi. Kita punya Roh Kudus. Tapi ingatlah bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Datang sama Tuhan, banyak doa, banyak nangis sama Tuhan.
Dan dia bukan hanya sekedar penasehat yang bisa memberikan nasihat kepada kita melalui firman-Nya, tetapi dia juga Allah yang perkasa. Ingatlah, kita cuma ngingat Yesus, ini ulang tahunnya Yesus, tapi ingatlah bahwa dia sesungguhnya sudah di surga. Jadi bukan bayi lagi yang kita lihat, bukan bayi Yesus yang kita ingat, tetapi ini dia Allah yang perkasa. Kita mengingat supaya kita nggak lupa. Manusia sering lupa kan kepada penciptanya. Sering kali, apalagi ketika kondisi semua baik-baik aja, kita lupa bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang berikan. Ingatlah, dia Allah yang perkasa, bahkan kita bisa panggil dia Bapa. Bapa yang kekal. Kalau orang tua kita bisa menyakiti hati kita, bahkan mungkin suami atau istri pasangan kita menyakiti kita, tapi ingatlah dia Bapa yang kekal. Dia akan selalu menjadi Bapa. Dia akan selalu menjadi orang tua di dalam hidup kita, yang kalau orang tua dunianya kita mungkin nyakitin, tapi dia tidak akan pernah menyakiti kita. Dan yang terakhir dia dikatakan apa? Raja damai. Jadi ketika kita rayakan bulan ini tentang Natal, ingatlah God of Immanuel. Karena balik lagi, karena tema kita bulan ini ketika kita bicara Natal adalah, balik lagi ke slide. Saya undang Gary yuk. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada mereka itu maksudnya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Percayalah kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang tua di sini jangan pernah takut kapanpun Tuhan mau panggil. Bahkan kita yang muda pun kita nggak perlu takut kapan Tuhan mau panggil. Karena pada dasarnya kita itu mengharapkan kemuliaan. Kemuliaan yang ada di muka bumi, tapi juga kemuliaan kekal. Ketika kita selesai tanggung jawab dan tugas kita di dunia. Boleh saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, semua jemaat Tuhan. Saya mau kita bawakan satu lagu ini sambil mengingat bahwa ini adalah bulan Natal, tetapi bukan hanya sekedar menjadi ritual. Saya berharap setiap kita nggak jadikan Natal itu cuma bicara pohon terang, baju baru, sepatu baru gitu ya. Tapi biarlah Natal itu mengingat kembali siapa sebenarnya Allah itu. Ayo. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang Oh Bapa kami yang penuh kasih ya Tuhan. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
setiap hidup kami ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang seringkali memberikan kemenangan di dalam kehidupan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau Bapa kami yang kekal. Kalau saja orang tua duniawi kami sering mengecewakan kami, tapi kami tahu kami layak memanggil Engkau Bapa, karena memang Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang penuh kasih ya Tuhan. Oh lalalabaya 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 lalalabaya. Mari kita berbahasa roh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Mari ya lalalabaya ya lalalabaya lalalabaya lalalabaya. Labakata kaya lalalabaya lalalabaya siapa ya Kau Raja di atas. Kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang memuaskan setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan kami berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Sang Putra Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami ya Abah. Penasehat kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Engkau Raja damai dalam hidup kami. Makasih Engkau mau lahir di tengah-tengah dunia ini demi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Abah. Terima kasih kalau bulan ini kami mengingat betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau memilih meninggalkan surga, menjelma menjadi manusia untuk lahir buat kami. Bahkan Engkau mati, bahkan Engkau naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Kami tidak akan pernah lupa betapa Engkau begitu mencintai kami ya Tuhan. Engkau begitu mencintai setiap kami dengan segala keberadaan dan kekurangan kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang berpanjang sabar kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, izinkanlah hidup kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga keinginan rohlah yang menjadi lebih dominan daripada keinginan daging di dalam hidup kami. Sehingga ketika segala sesuatunya selesai, Engkau mendapati kami sebagai hamba-Mu yang setia dan Engkau berkenan di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Abah. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih buat pengurapan-Mu sore hari ini. Terima kasih buat setiap kami percaya Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap pribadi yang hadir. Kami tahu
Sekalipun firman-Mu berhenti untuk disampaikan, tetapi Engkau tidak akan pernah berhenti untuk bekerja di dalam setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami menutup tahun ini dengan berkomitmen untuk hidup kami boleh lebih berbuah lagi di hadapan Tuhan, di hadapan banyak orang. Sehingga kami mendapat kesukaan bukan hanya dari Tuhan tetapi dari banyak orang. Karena banyak orang melihat kasih Kristus dari hidup kami. Kami menjadi displaynya Tuhan. Kami menjadi kitab terbuka yang mereka baca adalah hal-hal yang manis, adalah hal-hal yang baik, adalah hal-hal yang membuat mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat sore hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan ya Aba. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GWI Sutomo Tower Minggu 11 Desember 2022. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dapat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan dering HP atau di silent. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi usher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edward atau nomor HP 0821 6418 3467 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. 5. Ibadah FA Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan bagi setiap kita Bapak Ibu bahwasannya Natal GBI Sutomo Tower akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 17 WIB. Hanya satu sesi ibadah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk Natal boleh menyampaikannya, memasukkannya ke dalam amplop dan memberi kode untuk persembahan Natal. Dan untuk satu lagi pengumuman untuk ibadah Natal Pemuda akan diadakan tanggal 17 Desember 2022 pukul 18.30 di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa.
Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa